Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa dalam rangkaian video materi rekursi dan relasi recurrence untuk kuliah matematika diskrit. Di video ini kita akan membahas relasi recurrence. Untuk membahas relasi recurrence, mari kita lihat dulu barisan atau sequence A0, A1, A2 hingga AN. Barisan tersebut dapat dilambangkan dengan himpunan AN. Dari barisan tersebut, kita dapat menentukan elemen ke N, dalam hal ini adalah AN, dengan menggunakan suatu persamaan. Nah, jika persamaan untuk menentukan elemen ke N tersebut didefinisikan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 hingga AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi recurrence. Berikut ini contoh penulisan persamaan untuk AN dengan memanfaatkan term dari elemen sebelumnya. Dalam relasi recurrence, penentuan kondisi awal penting karena secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Jadi, kondisi awal atau initial condition barisan adalah satu atau lebih nilai awal yang diperlukan untuk mulai menghitung elemen-elemen berikutnya. Sebagai contoh, untuk relasi AN sama dengan 2AN-1 plus 1, kondisi awalnya yaitu A0 adalah 1. Sedangkan untuk relasi recurrence AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, maka diperlukan dua buah kondisi awal, yaitu A0 dan A1. Contoh lain adalah barisan Fibonacci. Dapat dinyatakan dengan relasi recurrence Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2, di mana F0-nya adalah 0 dan F1-nya adalah 1. Pada barisan Fibonacci ini diperlukan dua nilai untuk kondisi awal. Nah, karena relasi recurrence menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Harap diingat lagi bahwa relasi recurrence sebetulnya adalah persamaan untuk menentukan nilai elemen ke N suatu barisan yang dituliskan dengan definisi rekursif. Artinya, persamaan tersebut perlu diselesaikan untuk mengetahui nilai elemen ke N suatu barisan. Nah, solusi dari sebuah relasi recurrence adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi recurrence yang dimaksudkan. Misal, kita punya himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence berikut. AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2, di mana kondisi awalnya adalah A0-nya 1 dan A1-nya adalah 2. Kemudian kita perlu memeriksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi recurrence. Di sini Anda perhatikan, AN sama dengan 3N tidak lagi mengandung terminologi rekursif. Nah, caranya adalah dengan kita ganti nilai memanfaatkan formula yang akan diperiksa. Jadi seperti terlihat pada layar, dengan mengganti sisi sebelah kanan ini dari tanda sama dengan memanfaatkan formula yang akan kita periksa, maka kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dan pada akhirnya dihasilkanlah 3N seperti yang ditanyakan pada persoalan. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa AN sama dengan 3N adalah solusi dari relasi recurrence 2AN-1 dikurangi AN-2. Sekarang kita bahas contoh lain. Misal, himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence berikut. AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2.
dengan kondisi awal sama seperti contoh sebelumnya, yaitu A0-nya 1 dan A1-nya 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut? Nah, caranya adalah sama seperti sebelumnya, sisi kanan dari relasi recurrence kita ganti dengan bentuk yang memanfaatkan 2 pangkat N, di mana 2 pangkat N adalah formula tanpa term rekursif yang ingin diperiksa. Ternyata dengan operasi matematika tidak bisa didapatkan bentuk akhir 2 pangkat N seperti yang diharapkan, karena hasil akhirnya adalah 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N min 2. Nah, oleh karena itu, kita bisa berkesimpulan bahwa AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi relasi recurrence yang kita inginkan. Nah, cara lain, kita bisa hitung dengan nilai N tertentu. Apakah untuk nilai N yang sama, relasi recurrence akan mengembalikan nilai yang sama dengan formula yang tidak lagi mengandung term rekursif. Jadi kita lihat hasil relasi recurrence untuk N sama dengan 2, ya, dengan memanfaatkan relasi recurrence, ternyata nilai A2 dengan memanfaatkan relasi recurrence berbeda dengan nilai A2 jika kita menggunakan usulan solusi relasi recurrence. Nah, karena berbeda, maka usulan solusi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi dari relasi recurrence AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persoalan dengan menggunakan pemodelan relasi recurrence. Persoalan pertama adalah persoalan bunga majemuk. Misalkan ada uang sebanyak Rp10.000 yang disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Yang ingin diketahui adalah berapa banyak uang setelah 30 tahun. Nah, untuk penyelesaian persoalan ini, sebetulnya lebih mudah kalau kita memanfaatkan relasi recurrence. Karena apa? Uang pada tahun ini bisa kita ketahui dengan mengetahui uang pada tahun sebelumnya ditambah dengan 11% dari uang pada tahun sebelumnya. Jadi definisi recurrence sebetulnya cocok diselesaikan atau dimanfaatkan untuk persoalan ini. Nah, sekarang kita selesaikan dengan relasi recurrence. Artinya kita tentukan suatu persamaan Pn yang mengandung definisi rekursif. Basisnya adalah 10.000, karena kondisi awal banyaknya uang yang disimpan di bank adalah 10.000. Kemudian, recurrence-nya berupa banyaknya uang pada tahun ke N, yaitu banyaknya uang pada tahun sebelumnya, yaitu Pn-1, ditambah 11% bunga kali banyaknya uang pada tahun N-1. Nah, untuk mendapatkan total uang setelah 30 tahun, maka kita perlu tahu solusi dari relasi recurrence tersebut untuk N sama dengan 30. Jika kita sudah memiliki formula Pn tanpa term rekursif, maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, formula sebagai solusi dari relasi recurrence tersebut bisa kita dapatkan dengan cara iteratif, ya, dengan menggantikan definisi rekursif tersebut melalui operasi matematika. Dari sana kita mendapatkan formula bahwa Pn sama dengan 1,11 pangkat N kali P0. Setelah mendapatkan formula tersebut, maka kita selesaikan dengan memasukkan nilai kondisi awal P0-nya dan N-nya adalah 30 karena kita ingin tahu berapa banyaknya uang setelah 30 tahun. Nah, dari sana kita tahu bahwa jumlah uangnya adalah Rp228.922,97. Contoh persoalan berikutnya yang akan kita selesaikan dengan pemodelan relasi recurrence adalah persoalan menara Hanoi. Nah, persoalan ini terdiri atas 3 tiang dan sejumlah cakram atau piringan dengan ukuran yang berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Kondisi awal piringan
yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam salah satu tiang. Piringan terkecil diletakkan teratas sehingga membentuk kerucut. Tujuannya adalah memindahkan seluruh tumpukan ke tiang yang lain dengan aturan hanya boleh satu piringan yang dipindahkan dalam satu waktu. Kemudian setiap perpindahan berupa pengambilan piringan teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang yang lain, di atas piringan lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut. Dan aturan yang ketiga, tidak boleh meletakkan piringan di atas piringan lain yang lebih kecil. Nah, pada layar terlihat ilustrasi penyelesaian persoalan menara Hanoi ketika jumlah piringan adalah 4 atau N sama dengan 4. Untuk menyelesaikan persoalan menara Hanoi, maka secara garis besar kita ingin memindahkan piringan terbawah ke tiang B untuk menjadi alas bagi piringan lain yang lebih kecil. Nah, agar bisa memindahkan piringan terbawah, dalam hal ini adalah piringan ke N, dari tiang A ke tiang B, maka sejumlah N-1 piringan harus dipindahkan dulu ke C, bukan? Jadi secara umum, penyelesaiannya adalah memindahkan N-1 piringan dari tiang A ke tiang C, kemudian memindahkan piringan yang ke N ke tiang B. Lalu, memindahkan N-1 piringan dari tiang C ke tiang B. Nah, dengan cara berpikir rekursif, kita bisa melihat bahwa pemindahan N-1 piringan bisa memanggil fungsi rekursif. Karena prosesnya akan sama dengan memindahkan N piringan, hanya sekarang jumlah piringannya berkurang 1. Dari pendekatan rekursif tadi, mari kita hitung jumlah perpindahan piringan yang terjadi. Misal, jumlah perpindahan N piring adalah Hn. Maka, pemindahan N-1 piringan dari A ke C karena pemanggilan rekursif, maka akan terjadi Hn-1 kali perpindahan. Sedangkan memindahkan piringan ke N dari A ke B terjadi sebanyak 1 kali. Dan pemindahan N-1 piringan dari C ke B sejumlah Hn-1 kali. Oleh karena itu, total jumlah pemindahan adalah 2 kali Hn-1 pemindahan ditambah 1. Dengan kondisi awal, jika jumlah piringan yang akan dipindahkan hanya 1, maka hanya akan terjadi 1 kali pemindahan. Setelah mendapatkan persamaan elemen ke N, dalam hal ini adalah Hn, maka berikutnya yang kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan relasi recurrence tersebut sehingga kita bisa mendapatkan formula untuk elemen ke N yang tidak mengandung term rekursif. Nah, sama seperti dengan persoalan bunga majemuk sebelumnya, kita akan menyelesaikan dengan pendekatan iteratif. Jadi, pemanggilan fungsi rekursif kita selesaikan dengan memanggil fungsi rekursif untuk nilai yang makin mengecil. Nah, dari sana kita akan mendapatkan suatu bentuk yang ternyata merupakan deret geometri. Yang jika diselesaikan, maka kita bisa mendapatkan formulanya, yaitu 2 pangkat N min 1. Inilah solusi recurrence-nya, yaitu formula yang tidak mengandung term rekursif. Setelah kita melihat contoh penyelesaian persoalan relasi recurrence untuk kasus bunga majemuk dan menara Hanoi, kita akan melihat beberapa pendekatan umum yang bisa dilakukan untuk mencari solusi dari relasi recurrence pada video berikutnya. Selamat belajar!